malam Jemaat Tuhan, senang bisa menyapa melalui renungan malam pada saat ini. Kita awali dengan mendengarkan satu pujian. Firman Tuhan akan diberitakan, mari kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Segala puji hormat dan kemuliaan kembali kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau terus hadir menyatakan pertolongan dan penyertaan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengalaminya bersama hingga pada malam hari ini. Tuntunanmu dan kasih-Mu terus menyertai kehidupan kami mulai dari pagi hingga pada saat ini. Dan sebelum kami beristirahat, kembali kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Dan juga kami rindu untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Kami rindu disapa oleh firman Tuhan. Terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman ini sungguh menjadi pegangan kehidupan kami dan menjadi penuntun dalam perjalanan yang Tuhan anugerahkan. Berfirmanlah kepada kami, sesungguhnya kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami datang kepadamu, Bapa di surga. Amin. Mari bersama kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan melalui Kitab Kejadian pasal 29, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kejadian 29 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar,
Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribkah. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ikhwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Demikian firman Tuhan yang kembali menyapa kita bersama melalui renungan malam pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan terus merindukan untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Bersama kita akan hayati bagian firman Tuhan ini dalam satu tuntunan tema, Sumur Kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira kalau kita bicara tentang sumur, itu berarti bahwa tempat di mana kita akan mengambil air untuk kebutuhan hidup. Tetapi mungkin kalau di kota agak jarang kita mendapatkan sumur, karena yang ada sekarang adalah air pump yang mungkin ketika kita memutar kran airnya langsung keluar. Ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa sumur adalah tempat untuk mengambil air sebagai kebutuhan hidup kita. Itu berarti bahwa betapa pentingnya di dalam kehidupan ini, betapa kita membutuhkan. Dan alangkah sedihnya hati kita pada musim kemarau, lalu kita datang pada satu sumur dan menjumpai bahwa sumur itu kering. Ada kekecewaan dalam diri kita karena betapa kita sangat membutuhkan air. Nah, dalam pembacaan kita ini Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah kisah perjalanan yang dialami oleh Yakub saudara Esau. Dalam pelariannya di sebuah tempat ia berjumpa dengan sekawanan ternak yang tentu bahwa ternak itu membutuhkan air. Ya. Tentu bahwa ternak ini merindukan air sebagai kebutuhan. Dan apa yang terjadi saat itu bahwa
Peternak-peternak tentu tidak sanggup untuk bekerja secara sendiri dalam memberi minum sejumlah kumpulan ternak mereka. Dan hal ini hanya mungkin dilakukan atau menggulingkan batu, mengangkat batu penutup sumur itu hanya mungkin dilakukan dengan bantuan orang lain. Tidak bisa dilakukan oleh seorang diri saja. Dan syukur bahwa kehadiran Yakub paling tidak memberi bantuan kepada sejumlah gembala-gembala ternak saat itu yang membutuhkannya. Dalam artian bahwa mereka sangat membutuhkan air untuk kebutuhan ternak-ternak mereka. Dan ada keluhan bahwa mereka tidak sanggup untuk melakukan seorang diri saja, karena tentu bahwa batu penutup sumur itu begitu berat. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, melihat kisah ini Bapak Ibu, kita mau melihat bahwa ada cara Tuhan yang dinyatakan kepada mereka untuk menyatakan pertolongan. Jadi sesungguhnya kehadiran Yakub tidak terjadi secara kebetulan, tetapi di balik itu ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang mau dinyatakan. Ada maksud Tuhan yang mau diperlihatkan kepada mereka, kepada sejumlah peternak-peternak kambing domba pada saat itu. Melihat hal ini juga Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau melihat bahwa dalam kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita, kadang kita bingung bagaimana keluar dari masalah yang ada. Kadang kita tidak mampu lagi melewati masalah yang ada. Tetapi tidak tahukah kita bahwa setiap masalah yang kita hadapi, setiap pergumulan yang kita alami bersama, sesungguhnya di dalamnya Tuhan sementara merancangkan maksud dan tujuan yang lebih indah. Di dalamnya Allah sementara merencanakan maksud dan tujuan yang mulia untuk kehidupan umatnya. Nah, ini mau mengatakan kepada kita untuk tidak mudah berputus asa dalam kehidupan ini. Ketika ada pergumulan yang terjadi, jangan cepat-cepat berputus asa. Tetapi renungkanlah itu dan lihatlah bahwa mungkin di balik pergumulan yang kita hadapi ada rencana Tuhan yang lebih indah. Mungkin di balik pergumulan yang terjadi, Tuhan sementara membentuk kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang berarti. Layaknya sebuah sumur yang dari dalamnya kita akan memperoleh kehidupan. Kita percaya bahwa sumur yang abadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan ialah dari Tuhan sendiri. Sumur yang abadi dalam kehidupan kita adalah kemurahan yang bersumber dari Dia. Sehingga jangan pernah kita meragukan, jangan pernah kita khawatir tentang perjalanan kehidupan ini. Yakub yang dalam keputusasaannya, sesungguhnya Allah menyatakan kasih-Nya. Allah menyatakan kuasa-Nya, dan dengan menyatakan pertolongan terhadap sejumlah peternak-peternak yang ada pada saat itu, di dalamnya kuasa Allah semakin dinyatakan bagi Yakub. Dan kiranya ini juga kita aminkan dalam kehidupan ini, bahwa bagaimanapun kehidupan yang kita jalani, sesungguhnya Tuhan sementara merancangkan sesuatu yang indah menjadi sebuah kehidupan yang berarti, layaknya sebuah sumur yang dari dalamnya orang akan menimba air menjadi kebutuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau hadir dan mengasihi kehidupan kami.
Kami sungguh bersyukur karena Engkau perkenankan kami untuk menikmati hadirat-Mu melalui ibadah malam pada saat ini. Firman-Mu kembali mengingatkan kami bagaimana kemurahan dan penyertaan yang Engkau boleh nyatakan kepada Yakub, dan bagaimana ketulusan hati yang ada pada diri Yakub. Kami percaya Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau sementara merancangkan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kami, sekalipun kami harus melewatinya dengan berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan. Sempurnakan firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama pada malam hari ini. Dan kami menyadari bahwa ada banyak keterbatasan kami, ada banyak ketidakmampuan kami dalam memahami firman-Mu, terlebih dalam melakukannya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan dan menuntun kami untuk terus menjadi pelaku firman yang benar. Kami terus berdoa kepada-Mu untuk kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati mereka, tuntun mereka untuk semakin mengenal kebenaran di dalam Tuhan. Sehingga di tengah berbagai persoalan dalam kehidupan ini, mereka tidak putus asa. Seperti mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan. Mereka yang dalam kedukaan, Tuhan hiburkan. Mereka yang dalam ketidakmampuan karena tekanan hidup, Tuhan kiranya kuatkan. Kami terus yakin bahwa tak satu pun perjalanan hidup kami lepas dari pantauan Tuhan. Tuhan mengenal ketika kami berbeban berat, bahkan Tuhan mengenal ketika sukacita kami alami. Dan kami percaya bahwa Allah tidak pernah membiarkan kami berjalan dalam kesendirian, tetapi Allah selalu menjadi penjaga yang setia, menuntun dan mengarahkan kami untuk menikmati berkat-berkat dan kasih Tuhan dalam hidup ini. Kami terus berdoa kepada-Mu untuk kesehatan kami sebagai jemaat Tuhan, dalam mengangkat pelayanan, dalam peran yang Tuhan percayakan, baik itu sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, bahkan juga jemaat secara keseluruhan. Biarlah peran yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami, sungguh kami boleh laksanakan dengan baik. Kami menyadari bahwa kami adalah bejana tanah liat yang rapuh. Tapi di dalam tangan Tuhan pun kami akan terus diperlengkapi untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia dan tetap memiliki kerendahan hati. Dan biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Kami terus berdoa kepada-Mu untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih akan terus terulur untuk mengasihi dan menolong kami. Sehingga sungguh kehadiran kami menjadi keluarga-keluarga yang menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mereka meraih kesuksesan. Dan juga berkati bagi mereka yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Kami menyadari Tuhan bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ada banyak kesulitan yang kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan akan terus bekerja dan menyatakan pertolongan. Sehingga kesulitan ini tidak membuat semangat kami kendor untuk terus berkarya dan melakukan yang berkenan bagi Tuhan. Melainkan semakin mendorong kami untuk percaya bahwa dalam situasi seperti ini kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kami akan berserahat malam hari ini Tuhan. Ke dalam tangan Tuhanlah terus kami berserah diri. Tuhan jaga dan berkati kami. Jauhkan dari hal-hal yang akan mengganggu istirahat kami malam ini. Dan kiranya esok pagi hari baru, hidup baru kembali kami jelang bersama dengan Tuhan. Dalam semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami ya Tuhan, penyerahan hidup kami kepadamu. Semua kami bawa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih dan selamat malam buat kita semua. Tuhan memberkati.